Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua yang menonton. Kami dari kelompok 6, tugas kelompok pengantar bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis dan evaluasi kinerja sumber daya manusia perusahaan KFC. Ini adalah nama-nama anggota daripada kelompok kami. Ada Kristi Caroline, ada Lenggang Sius, Lee Octavia, Novi Cecilia, Magdalena Dian, dan Tasiana Yeti. Yang akan kami bahas pada hari ini ada dari latar belakang, review kritis, review literatur, pengembangan kasus analisis, pengembangan kasus terhadap evaluasi perusahaan, serta akan kami tarik kesimpulan dari apa yang kami bahas pada hari ini. Oke, yang pertama langsung kepada Kristi Caroline untuk membahas tentang latar belakang. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang KFC secara keseluruhan, dan buat yang ada di PowerPoint, itu hanya sebagai ringkasan saja ya. PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia, didirikan oleh Galileo Group pada tahun 1978. Ini adalah perusahaan pertama yang diakuisisi waralaba KFC di Indonesia. Perusahaan ini dimulai pada bulan Oktober 1979, dibuka di Jalan Melawi, Jakarta, kemudian dibuka di cabang-cabang baru di Jakarta, dan memperluas cakupannya, serta memperluas ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, antara lain Pontianak, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengembangan merek telah menjadikan KFC sebagai perusahaan waralaba makanan cepat saji yang dikenal luas dan dominan di Indonesia. Kentucky Fried Chicken atau yang lebih sering didengar sebagai KFC di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan persebaran kota Bekasi sangat meluas. Mulai dari ke sisi mall, dari dulu gerai selalu membutuhkan berbagai keperluan yang berkaitan dengan produksi. Armada yang dimiliki KFC sangat besar, sehingga KFC dapat memantau pengangkutan dan produksi material dari seluruh armada, sehingga penulisan memutuskan untuk membantu KFC memantau armadanya. Penggunaan pemetaan digital dalam informasi data di KFC. Harapannya yaitu untuk membentuk karyawan mengirimkan barang dan mengidentifikasi poin-poin penting yang mungkin muncul di lingkungan kerja. Melalui aplikasi ini, semoga dapat membantu menentukan titik awal dan jalur distribusi dari pergudangan menuju KFC cabang di DKI Jakarta, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efisiensi kinerja kerja. Oke, lanjut selanjutnya. Review literatur. Langsung saja, ini langsung dibacakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan review literatur. Yang pertama, rangkuman pekerjaan. Rangkuman pekerjaan adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja, yang dilaksanakan dengan mengamati cara atau mengadakan interview terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Pembagian tugas manajer KFC. Yang pertama, restoran manajer. Bertanggung jawab atas restoran dan semua yang bertugas di restoran, termasuk yang menginput data penjualan untuk dikirimkan ke pusat. 2. Asisten manajer 1. Bertanggung jawab atas kasir dan petugas kasir yang bekerja pada restoran tersebut. Yang ketiga, asisten manajer 2. Bertanggung jawab atas petugas shift control atau gudang untuk mengecek keluar masuknya bahan-bahan makanan. Rangkuman perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Selain itu,
Pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang dijelaskan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Dalam satu restoran makanan cepat saji KFC, dibutuhkan 18 pekerja termasuk staf-stafnya. Pada ke-18 pegawai tersebut, dibagi menjadi 3 shift untuk selalu melayani customer-nya. Karena restoran cepat saji tersebut buka 24 jam setiap harinya, yaitu pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi. Adapun cara untuk menentukan kebutuhan perusahaan akan SDM di masa-masa yang akan datang adalah cara meramalkan berapa banyak jumlah pekerja yang mungkin dibutuhkan dan memperkirakan jumlah pekerjaannya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke review kritis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang review kritis. Siapa yang tidak mengenal KFC, hampir semua orang di Indonesia pernah mampir gerai ayam goreng asal Amerika tersebut. Bahkan mungkin sudah hafal rasanya bagi mereka yang sangat gemar dan hobi menyantap sajian tersebut. Ternyata ayam goreng produk Amerika ini memiliki sejarah panjang, sehingga menjadi salah satu resep kesukaan masyarakat dunia. Selain itu, unit restoran KFC memang sangat famili di telinga orang Indonesia karena kecenderungan orang Indonesia yang sangat hobi mengonsumsi makanan cepat saji tersebut yang disebut KFC karena makanan yang enak dan pelayanan yang sangat baik. Dan cepat makan banyak orang yang sangat gemar makan makanan tersebut yang berasal dari Amerika tersebut. Yang banyak orang sebut dengan nama KFC karena pelayanan dan makanannya yang sangat enak. Oleh karena itu, sejalan dengan popularitas yang diraih oleh merek dagang mereka, maka tentunya diperlukan manajemen yang semakin baik, tidak hanya statis di tempat melihat fakta bahwa semakin banyak saja penggemar merek ayam yang satu ini bagi mereka memperbaiki manajemen sumber daya manusia ke arah yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya dipersilahkan kepada Magdalena Dian untuk menjelaskan tentang pengembangan kasus bagian analisis. Pengembangan kasus dibagi menjadi 11. Yang pertama, analisis jabatan. Tugas dari masing-masing jabatan yang pertama, restoran manajer, bertanggung jawab atas restoran dan semua yang bertugas di restoran tersebut, dan menginput data penjualan untuk dikirimkan ke pusat. Yang kedua, asisten manajer pertama, bertanggung jawab atas kasir dan petugas kasir yang bekerja pada restoran tersebut. Yang ketiga, asisten manajer kedua, bertanggung jawab atas perusahaan shift, kontrol atau gudang untuk mengecek keluar masuk bahan makanan. Yang kedua, perencanaan SDM. Salah satu restoran makanan cepat saji dibutuhkan 18 orang pekerja, termasuk staf-stafnya. Pada ke-18 pegawai tersebut, staf-stafnya dibagi menjadi 3 shift untuk selalu melayani customer-nya, karena restoran cepat saji tersebut buka 24 jam setiap harinya, yaitu pagi sampai sore, sore sampai malam, dan malam sampai pagi. Yang ketiga, rekrutmen. Proses rekrutmen dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Untuk rekrutmen eksternal, yaitu rekrutmen yang berasal dari orang luar bagi yang ingin mendaftar menjadi pegawainya, yaitu dengan mendaftarkan diri pada KFC pusat yang berada di Jakarta, atau dengan mengirimkan surat lamaran kerja dan data diri melalui kantor pos. Dan untuk rekrutmen internal, yaitu berasal dari orang dalam atau pegawainya yang sudah bekerja cukup lama dan berpengalaman jika ada posisi yang kosong di atasnya, akan mengisi posisi yang
kosong di atasnya, tetapi hal ini ditentukan dari jejak kerjanya dan kantor pusat yang berwenang. 4. Seleksi. Proses seleksi sumber daya manusia yang dilakukan pada perusahaan restoran cepat saji tersebut, semua dilakukan di kantor pusat KFC Indonesia yang berada di Jakarta. Dan nanti bagi karyawan yang diterima akan ditempatkan di daerahnya masing-masing. Untuk setiap jabatan juga ada kriteria tertentu, seperti untuk menempati jabatan restoran manajer, minimal pendidikan orang tersebut adalah sarjana. Dan untuk asisten manajer, minimal pendidikan orang tersebut SMA atau sederajat sampai sarjana. Dan penampilan sampai tinggi badan semua dinilai dalam proses seleksi pengrekrutan pegawai. Yang kelima, orientasi dan penempatan. Pada karyawan yang baru diterima, ada masa orientasi, yaitu diberi masa orientasi 2 hari dan 2 bulan masa training pada restoran tersebut. Penempatan kerja ditentukan oleh pusat dari hasil seleksi. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan diberikan pada masa training dan orientasi, agar pada saat bekerja, pegawai baru tersebut sudah mengerti dan tidak bingung apa yang harus dilakukan pada jabatannya. Yang ketujuh, perencanaan karir. Perencanaan karir di KFC bisa berupa kenaikan jabatan ketika pegawai tersebut sudah lama bekerja dan pengalamannya luas tentang perusahaan tersebut. Selain itu, bisa juga jika ada posisi yang kosong di atasnya, maka pegawai dengan posisi di bawahnya akan mengisi posisi yang kosong tersebut, tetapi hal ini ditentukan dari jejak karirnya dan kantor pusat yang berwenang. Yang kedelapan, penilaian kinerja. Penilaian kerja dilakukan setiap bulannya. Penilaian dinilai dari kehadiran dan kualitas pegawai tersebut. Dan bagi pegawai teladan setiap bulannya, akan diberikan hadiah, yaitu berupa uang cash. Yang kesembilan, kompensasi finansial langsung. Kompensasi yang diterima oleh pegawai sesuai dengan UMR kota, tepat beradanya outlet tersebut. Selain itu, ada bonus yang diterima pegawai jika performa dan loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. Yang ke-10, tunjangan dan imbalan non-finansial. Setiap pegawai yang bekerja di KFC diberikan oleh perusahaan tunjangan asuransi berupa BPJS. Yang ke-11, keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor K3 pada setiap restoran sudah dilengkapi. Contohnya seperti alat pemadam kebakaran, papan untuk memberitahukan lantai licin, lantai yang dibedakan warnanya, agar customer tahu bagian lantai untuk berjalan dan memesan. Juga bagian lantai untuk duduk dan menyantap makanan. Ada area khusus merokok juga. Udah. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pengembangan kasus bagian analisis. Strategi untuk mengembangkan sumber daya manusia Kentucky Fried Chicken dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki perusahaan, manajemen yang terus diperbaiki sehingga mengurangi tingkat PHK karyawan, dan menentukan strategi utama yang dapat dilakukan oleh perusahaan Kentucky Fried Chicken adalah strategi rasionalisasi dengan menggunakan peluang untuk menekan kelemahan yang ada di perusahaan. Evaluasi yang dapat kami temukan adalah pada PT Fast Food Indonesia Tbk mengalami penurunan margin usaha atas penjualan makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken. Anjloknya margin usaha emiten berkode FAST itu tak lepas dari meningkatnya besaran beban usaha, menyusul penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tren peningkatan upah minimum karyawan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Dan ini merupakan masalah eksternal perusahaan. Pihak perusahaan banyak melakukan efisiensi, terutama dari segi sumber daya manusia,
karena tiap tahun upah minimumnya bertambah. Dalam kasus ini, yang dilakukan pihak manajemen perusahaan sudah benar, karena tidak melakukan pemutusan hubungan kerja lebih banyak lagi. Pihak perusahaan justru merotasi karyawan. Menurut kami, tindakan ini benar karena dapat mengurangi rasa jenuh karyawan atas pekerjaannya dengan mengurangi jumlah pegawai yang terdapat di satu gerai KFC dan memindahkan karyawan dari satu gerai ke gerai yang baru. Cara tersebut juga dapat membuat karyawan menjadi multitasking sehingga produktivitas meningkat. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian kesimpulan oleh Tasyana Yeti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. KFC adalah suatu merek dagang waralaba dari Yummy Brands yang bermarkas di Love's. Kentucky Chicken Amerika Serikat didirikan oleh Cole Harlan Start pada tahun 1952 di Outlet yang menjadi objek penelitian kami. Terdapat beberapa manajer resultan, 2 sintans, manajer, 2 shift care, dan 2 shift control. Sumber daya manusia berjumlah 18 orang yang sudah termasuk staf-staf yang kemudian dibagi menjadi 3 shift. Terdapat 2 jenis rekrutmen yang dibagi menjadi rekrutmen dari pihak eksternal dan internal. Sedangkan proses seleksinya dilakukan di kantor pusat KFC di Indonesia yang berasal dari Jakarta. Untuk karyawan baru dilakukan di kantor pusat KFC yang berada di Jakarta. Untuk karyawan baru, salah baca aku. Dan masa training selama 2 bulan. Dalam masa itu diberikan pula masa pelatihan dan pengembangan agar karyawan paham dengan pekerjaannya. Setiap bulan dilakukan penelitian kerja yang apabila format kerja bagus akan diberikan bonus oleh pihak KFC. Setiap karyawan juga telah diberikan asuransi berupa BPJS dari pihak perusahaan. Oke. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata dalam penyampaian kami. Kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik yang di atas, dan terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk menonton video kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA Pengantar Bisnis, dan terima kasih, sampai jumpa.